saya harap sebenarnya orang-orang yang punya kepentingan lain selain urusan rumah tangga harusnya nggak usah ikut-ikut dulu sih. Nama Insanul Fahmi lagi-lagi mengguncang jagat maya. Selain kisru soal cinta segitiga, teka-teki soal rekaman CCTV juga akhirnya mulai terkuak. Dengan percaya diri, Insanul membuka tabir persoalan yang katanya membuat dirinya dan kedua istrinya terjerat masalah besar. Ada jebakan, kesalahpahaman, dan orang-orang terdekat yang tiba-tiba terseret dalam drama ini. Wah, makin kemana-mana aja ya Igeners. Lantas, siapakah sosok yang diungkap oleh Insanul? Dan seperti apa sebenarnya fakta di balik layar drama ini? Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, namun nama Inara Rusli, Insanul Fahmi, dan Wardati Namawa tak pernah hengkang dari sorotan publik. Baru-baru ini, Insanul terlihat mendatangi Bareskrim Polri, didampingi kuasa hukumnya untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan akses ilegal. Tapi yang membuat semua orang bertanya-tanya adalah bukti-bukti yang dibawanya. Apa sebenarnya yang ingin diungkap Insanul? Selama pemeriksaan, Insanul dicecar puluhan pertanyaan penyidik. Ia juga menyerahkan beberapa bukti penting mulai dari chat, voice note, hingga video yang menurut kuasa hukumnya bisa membongkar dugaan penjebakan yang direncanakan sejak lama. Oke, jadi terkait pemeriksaan di Bareskrim ini kami sudah menyampaikan terkait bukti-bukti ya. Ini terkait illegal access dan kami sudah menyerahkan kepada Kanit dan juga saksi kunci. Iya, semua bukti-bukti sudah kita hampirkan, semua bukti chat, bukti apa lagi tadi? Ada bukti voice note, bukti video ya. Video juga kita sudah masukkan. Dan itu juga kita sudah konsultasi kepada Kanitnya. Kurang lebih ada 40 pertanyaan dan kita lampirkan bukti itu ada 3 lampiran. Oh iya ini kan terkait illegal access ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan dari penyidik kepada saudara saksi ini sebatas terkait illegal access-nya aja. Apa yang diketahui, apa yang dialami, hanya seperti itu. Oke, semua soal illegal access. Iya, terkait beredarnya video yang beredar di publik ya, di masyarakat, seperti itu aja sih. Yang lebih mengejutkan, dalam kasus ini muncul sosok berinisial A yang disebut sebagai orang kepercayaan Inara Rusli. Ia diduga menjadi pihak yang menyebarkan rekaman CCTV secara ilegal, bahkan nyaris diperjualbelikan untuk keuntungan pribadi. Duh, kalau ini beneran udah kelewatan banget gak sih, Geners? Insanul secara pribadi terkejut dan kecewa karena pelaku yang diduga terlibat adalah orang yang ia kenal. Meski tidak begitu dekat, ia pun merasa dijebak sehingga mengalami sejumlah kerugian. Mungkin kamu nanggapnya seperti apa? ya sebenarnya agak kaget juga sih. Sorry bang, tambahannya. Nggak, Insanul dulu gimana? Ya, sebenarnya agak kaget juga karena memang orangnya sebenarnya kenal walaupun nggak begitu dekat, tapi yang saya tahu itu orang kepercayaannya inisial I sih. Jadi ya menurut saya berharap memang ini bisa pelakunya cepat ditangkap karena ini sudah merugikan banyak pihak sebenarnya. Jadi bisa dibilang membantah bahwa Sangat merasa dijebak gitu ya, karena memang berdasarkan voice note tadi, bukti yang sudah saya dengar juga sebenarnya memang ini sudah direncanakan dari lama, tapi ya itu dugaan saya ya, tapi itu berdasarkan bukti yang saya dengar. Jadi ya harapannya memang nanti cepat diungkap aja. bagaimana Nah, memang kerugian dalam hal apa ini? Ya pastinya kerugian psikis, sosiologi ya, finansial juga tentunya pasti, harga diri keluarga juga sih. Bukan hanya Insanul yang kecewa, Inara selaku yang paling dikhianati juga tak bisa membendung perasaannya. Terlebih pelaku katanya adalah orang yang sudah lama bersamanya. jual belikan seperti apa? Sangat kaget karena memang itu orang kepercayaan sih. Tapi apakah ini mantan manajernya dari Inara atau? Aku belum bisa ngomong secara spesifik, tapi mungkin ada keterlibatannya ya. Lebih dramatis lagi, Insanul menyoroti campur tangan pihak ketiga dalam hubungannya dengan Wardati Namawa dan Inara Rusli yang disebutnya memanfaatkan situasi demi keuntungan materi.
Ya sangat kecewa karena sebenarnya kemarin harusnya saya baik-baik aja, hubungan saya sama inisial M dan I harusnya baik-baik aja, tapi memang karena ada orang yang ikut campur karena ingin mencoba untuk memonetize dan memanfaatkan momentum ini, jadi ya saya merasa sangat gerugi. Jadi perlu kita tegaskan juga ini saudara ini selaku korban dalam perkara di Mabes perkara ini. Dan di samping itu juga, Insanul tetap kekeh menduga ada orang-orang di sekeliling Mawa yang sengaja menghasutnya sehingga masalah ini menjadi besar. Kenapa? Ya karena banyak banget orang-orang yang ikut campur yang harusnya nggak usah ikut campur lah. Coba orang-orang yang ikut campur itu mau diurusin juga rumah tangganya kan nggak mau kan. Mungkin siapa Pak orang-orang yang kamu juga ikut campur dalam urusan rumah tangga kamu? Ya nanti ini yang mau kita ungkap juga di penyidik. Ya penyidik nanti mengungkap orang-orangnya itu salah satunya. Oh berarti orang bisa dibilang teman-temannya Mawar? Ya sekarang bisa jadi teman lah kalau sekarang. Berarti dia juga ikut campur? Meskipun kasus ini semakin serius dan terus menyita perhatian publik, Insanul tetap berharap menyelesaikan persoalan ini secara pribadi. Makanya, ia berani meminta untuk bertemu empat mata dengan istri sahnya, Wardatina Mawa. Mungkin ada alasan apa kamu yang bertemu? Ya karena ini kan urusan pribadi ya. Mungkin abang sendiri kalau punya istri mau diikut-ikutin nggak urusan rumah tangganya sama orang lain, apalagi sampai dimonetize, sampai dirugikan juga salah satu pihak dan pihak keluarga. Jadi saya harap sebenarnya orang-orang yang punya kepentingan lain selain urusan rumah tangga harusnya nggak usah ikut-ikut dulu sih, karena ya ini mau gimana pun saya itu kepala rumah tangganya yang harusnya paling berhak buat ngatur, ya bukan orang lain. Banyak banget kemarin udah sempat mau ketemu tapi terus nggak jadi, mau ketemu lagi terus nggak jadi gara-gara aku kenal Mawa, dia kayak gitu pasti karena ditahan-tahan sama orang di belakangnya. Aku tahu karena ada kepentingan pasti, karena takut terbongkar mungkin ya. Selain itu, Insanul juga menyampaikan bahwa ia akan bertemu dengan keluarga Mawa sesuai keinginan mereka. Namun dengan syarat, pihak yang menyebarkan video CCTV harus terlebih dahulu terungkap dan ditangkap. Atau seperti apa? Ya nanti memang saya berharap bisa bertemu, tapi memang saya ingin ngungkap dulu, orang-orangnya siapa aja ya. Karena kemarin itu sebenarnya nggak ada konteksnya juga kalau misalnya mau bertemu itu karena kenapa? Apa semua harus viral? Ini kan urusan rumah tangga, nggak semuanya harus divalidasi untuk kepentingan publik. Ya kan, apalagi jadi konsumsi publik sampai jadi ribet kayak gini satu Indonesia, semuanya nggak perlu mikirin kan. Tapi Iginars, ada satu hal yang paling disorot, yaitu soal pandangan Insan yang katanya ingin membuat revolusi tentang poligami. Sebenarnya pandangannya mungkin gak salah, tapi sebagian orang menilai hal ini tidak lumrah. Ya nggak sih, Iginars? Ya harus diperjuangkan. Ya karena juga kan nggak apa-apa semuanya harus cerai kan. Kemarin kan sempat trending soal cerai-cerai buat. Kan tidak semua wanita mau dimadu Bang. Ya kan nggak semua memang, tapi kan ada. Tapi kan Mama salah satunya tidak mau dimadu. Ya sebenarnya tergantung edukasi. Kalau dikompor-komporin, dipanas-panasin, dihasut-hasut sama orang-orang yang ada di sekitarnya, terus kan kasihan juga dia. Harusnya kan kita bisa aja berkolaborasi semuanya. Kita bisa buat revolusi dan ya, bisa baik-baik. Pun sebenarnya banyak orang juga kok yang melakukan, cuman kan tidak terpublish. Yang disayangkan ini dimanfaatkan momentumnya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Insanul akan berusaha mempertahankan Mawa maupun Inara. Namun jika Mawa tetap tegas ingin bercerai, Insan mengakui mungkin akan melepaskan karena ia juga ingin menjaga martabat dirinya dan keluarga. Ya menurut saya bertanggung jawab sih. Saya bukan orang yang mudah ngelepas, walaupun sebenarnya pressure yang saya alami itu saya rasakan memang udah lama, tapi saya nggak semudah itu juga ya. Saya berharap kedepannya bisa damai dan baik-baik ya, dan sebenarnya bisa merevolusi dan jadi contoh. Saya juga nggak mau nutupin, saya coba transparan ya. Dari kemarin tuh memang saya coba untuk menjelaskan sama Mawa, tapi memang karena ini ditunggangi, jadi saya harap kedepannya ini balik on the track, damai. Ya secara syariat saya berjuang sebagai suami yang harus berjuang sampai titik penghabisan. Ya saya ingin mencontohkan, tapi saya juga tidak ingin harga diri saya dan keluarga. Namun Iginars, Insanul juga mengakui dan menyadari bahwa apa yang ia lakukan memang tidak bisa dibenarkan. Meski begitu, ia sangat menyayangkan situasi ini justru ditunggangi oleh banyak pihak. Ya satu sisi juga saya tidak bisa membenarkan ya, yang saya lakukan juga mungkin ada kesalahannya, bagaimanapun saya juga manusia biasa. Saya pasti minta maaf dan mengakui bahwasanya memang saya
orang yang orang manusia biasa ya, punya kesalahan juga gitu ya. Tapi memang yang sangat disayangkan adalah ini dimanfaatkan momentumnya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, Insanul. Di tengah huru-hara yang terjadi, Insanul juga menyampaikan pesan hangat untuk sang istri Mawa. Namun di saat yang sama, ia meminta Mawa untuk berdoa agar mereka dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Jaga kesehatan aja, jangan lupa banyak zikir seperti biasa, banyak berdoa, minta dijauhkan dari orang-orang yang nggak baik, dari orang-orang yang cuma mau manfaatin aja, cepet sadar. Ya, aku juga banyak introspeksi diri, Mawa juga, dan Inara harapannya bisa cepet-cepet introspeksi diri. I love you Mawa Pak. I love you Mawa. Love you Inara juga ya. Di tengah proses hukum yang masih berjalan, semua mata kini tertuju pada langkah berikutnya dari masing-masing pihak. Lantas, bagaimana menurut kamu? Siapa sebenarnya sosok di balik penyebaran rekaman CCTV ini? Kasus yang melibatkan cinta segitiga antara Insan, Inara, dan Mawa benar-benar jauh dari kata selesai. Malah semakin banyak pertanyaan yang bermunculan. Dengan bukti-bukti yang telah diserahkan dan rencananya untuk bertemu keluarga Mawa, publik dibuat penasaran. Siapa sebenarnya dalang di balik CCTV ini? Lantas, bagaimana menurut kamu Yinars? Akankah semua ucapan Insanul terbukti? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.